Sahabat setia Japos, bertemu lagi dalam program Bincang Bola persembahan dari Japos Media. Dan karena masih dalam rangka bulan Syawal, kami Japos Media mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan dalam episode kali ini, kami akan berbincang-bincang terkait dengan Timnas Indonesia yang baru saja menggelar dua laga persahabatan ya dalam agenda FIFA Series, dan hasilnya memang sudah sahabat semua ketahui. Kita menang lawan St. Kitts and Nevis dan kemudian kalah di dalam laga final melawan Bulgaria. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh rekan saya yang masih setia dalam program Bincang Bola ini, Bung Edi Yulianto. Salam sepak bola Bung Edi. Salam bola Bung. Oke. Gimana kabar ketupat abis? Nah ini kita lagi menurunin ini. Setelah makan banyak santan. Dan banyak juga kalori yang perlu kita keluarkan kan. Betul. Makanya bahasnya sepak bola ya, biar kalorinya turun. Betul. Ini menarik nih Bung Eye. Timnas Indonesia kemarin berlaga dalam FIFA Series. Ya, betul. Dan hasilnya memang sudah diketahui oleh sahabat setia Japos semua ya. Betul. Kita menang dengan skor cukup telak ya, 4-0 lawan St. Kitts and Nevis, ya. Dan kalah sama Bulgaria 0-1. Di laga final. Dan itu pun gol yang bersarang ke gawang kiper Martin Pas ya? Bukan, Emil ya waktu itu yang di final. Bisa dibilang itu beruntung Bung. Karena penalti ya? Penalti. Ya, dan mungkin ya kesalahan dari pemain belakang kita ya, Kevin Dick yang banyak dalam mengantisipasi ya. Iya, nah dari dua laga ini, ini kan merupakan debut dari pelatih John Hetman ya, betul. Bung Eye. Seperti apa sih Bung Eye melihat apakah skema yang sudah dimainkan oleh timnas kita sudah sesuai dengan keinginan dari John Hetman, kemudian apakah ada perubahan? Ya. Dari pelatih sebelumnya Patrick Kluivert maupun Sintayong ketika di era ini di bawah John Hetman. Ya, kalau untuk eranya si John Hetman sekarang ini ada beberapa perubahan yang perlu dicatat ya Bu ya, atau digarisbawahi. Salah satunya ini faktor transisi. Jadi permainan transisi yang lebih mencolok untuk permainan timnas sekarang. Jadi bisa dibuktikan atau dilihat waktu pas kita lawan St. Kitts and Nevis. Jadi permainan dari belakang ke tengah itu bisa langsung ditrupas atau diumpan secara presisi ke jantung pertahanan lawan. Dan beberapa itu terbukti akurat. Misalnya waktu pas Ole memberikan assist ke Beckham dan terbukti langsung gol. Jadi beberapa kali trupas-trupas yang diarahkan ke jantung pertahanan St. Kitts and Nevis itu terbukti efektif. Dan untuk pertandingan timnas yang kedua lawan Bulgaria ini memang menerapkan sebenarnya hampir skema yang sama ya. Tapi sayangnya Bung, untuk Bulgaria ini menerapkan kedalaman pertahanan yang sangat dalam. Artinya parkir bis, bisa dibilang parkir bis. Atau parkir tronton. Jadi J.A.J dan kawan-kawan ini bisa dibilang kesulitan lah untuk menembus pertahanan kedalaman skuad yang begitu rapat di jantung pertahanannya Bulgaria. Dan sebenarnya kalau untuk dari segi penguasaan bola kita memang lebih bagus, lebih unggul ketimbang Bulgaria. Walaupun secara peringkat nih Bulgaria lebih tinggi dari kita. 85 kan? Kita 122 ya kan. Tapi secara permainan kita terhibur. Betul. Tapi ya akhirnya kembali lagi hasil tidak memihak. Iya. Kalau saya melihat ketika melawan St. Kitts and Nevis memang ya mungkin kita berada di levelnya di atas mereka ya. Dan memang 4-0 ini saya rasa skor yang cukup pantas. Tapi sebenarnya kita bisa lebih dari itu sebenarnya melihat dari permainan. Mungkin tapi setidaknya bahwa apa yang ditunjukkan oleh pemain kita di era John Hetman ini sudah cukup berbeda. Sudah bagus, sudah menjanjikan ibaratnya. Dan ketika melawan Bulgaria ini sebenarnya saya melihat kita lawan tim Eropa aja bisa. Iya, jadi tim sekelas Eropa, Bulgaria walaupun tidak memiliki bisa dibilang tradisi bagus ya. Kalau tradisi Bulgaria yang bagus itu waktu pas Hristo Stoichkov, Dimitar Berbatov itu kan. Nah, itu emang era-era bagusnya Bulgaria. Tapi tetap saja Bulgaria nih memiliki tradisi permainan yang bagus. Betul, dan mereka juga beberapa kali ikut Piala Dunia juga kan. Betul. Nah itulah kenapa ketika kita melihat bagaimana
timnas kita JICCS ini bisa mengimbangi, bahkan kalau dalam penguasaan bola kita sebenarnya unggul ya. Unggul jauh. Jadi Unggul jauh bisa ya. dibilang tuh hampir 60-40. Iya. Jadi keunggulan 60 untuk Indonesia. Cuma PR-nya sekarang kan bagaimana pemain-pemain kita, terutama lini tengah, kemudian juga lini depan, memiliki variasi Betul. dalam membongkar pertahanan kokoh sebuah tim yang memang mengutamakan Defense ya. defense yang cukup ketat. ya. Bagaimana Bulgaria kemudian menumpuk bahkan hampir 5 pemain di 5 lebih. belakang. Saya bilang bisa lebih dari 5 Lebih itu. dari 5 karena melihat permainan mereka. Itulah, ini yang akan menjadi salah satu PR yang mungkin nanti akan dipecahkan juga oleh John Herman CS ya, Bung. Iya. Jadi secara permainan memang Herman sendiri waktu pas jumpa pers sebelum pertandingan lawan Bulgaria itu emang udah menyebutkan, seandainya kalau misalnya Bulgaria bisa mencetak gol lebih dulu, potensi mereka bertahan total itu akan diterapkan dan terbukti di pertandingan waktu pas kemarin itu, pertandingan kedua. Jadi setelah Kevin Dick melakukan pelanggaran, penalti, bisa menghasilkan gol, otomatis mereka melakukan pertahanan yang rapat di jantung pertahanan. Sesekali hanya melakukan serangan balik. Oke. Nah, kalau dilihat dari kemarin hasil melawan Bulgaria, memang kita kalah hanya dalam tanda kutip ya, gol penalti lawan. Iya, kurang beruntung gitu. Kurang beruntung dan ya sebenarnya Kevin Dick yang pemain yang berpengalaman ya, pemain di Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Memang kalau kita sebagai awam harusnya Kevin Dick itu tidak melakukan pelanggaran yang bisa dikatakan dalam tanda kutip agak sedikit sembrono atau ceroboh ya. di area terlarang. Harusnya bisa dihindari lah. Pemain Iya. sekelas Kevin Dick harusnya bisa menghindari itu. Tapi kalau melihat dari bagaimana memang situasi di lapangan, memang kadang ya tak dihindari ya. sangat sulit dihindari, menentukan untuk ini bagaimana mengambil bola, kemudian mencegah lawan tuh memang kadang apa yang dipikirkan kita memang berbeda. Tapi gini Bung, waktu pas di tayangan video VAR-nya itu ya, sebenarnya untuk pengambilan bola dari Kevin Dick terhadap pemain Bulgaria ini sebenarnya bersih. Bersih. Ibaratnya kakinya si Dick ini mengenai bola. Sayangnya di sepersekian detik setelah itu ada tayangan yang memperlihatkan kakinya Dick melanggar pemain lawan, dan itu yang membuat pemain wasit memberikan hadiah penalti. Yang itu dianggap sebagai sebuah kesalahan, pelanggaran dan itu di area terlarang. Dan apesnya ini untuk Kevin Dick ya, maksudnya setelah itu dibully. Sayangnya ya, maksudnya ini kita patut menyayangkan juga kenapa netizen Indonesia memberikan kritik tajam terhadap Kevin Dick atau pemain-pemain timnas yang sebenarnya sudah memberikan perjuangan yang terbaik, maksimal. Kayak gitu, Bung. Sebenarnya itu ya kita berharap bahwa pendukung setia dari timnas Indonesia itu jangan terlalu berlebihan untuk memberikan kritik terhadap pemain. Apapun itu kesalahannya harus tetap kita dukung, kita support terus, jangan sampai kita dibully ya. Karena nggak ada satupun pemain ibaratnya timnas yang ingin timnya rugi. Betul. Pastinya semua pengen menang gitu kan. Iya, itu ya memang di lapangan sulit dihindari. Ya di luar perkiraan seperti itu. Iya. Meskipun itu back mahal sekalipun ya. Iya betul. Membuat kesalahan itu bisa saja terjadi ya. Iya. Ketika dalam situasi yang memang bagaimana memutuskan yang dengan cepat, apakah harus mengambil bola, apakah harus melanggar lawan, itu kan di lapangan bisa berbeda. Kan? Intinya gini Bung, kalau untuk John Herman sendiri atau untuk timnas kedepannya ini dengan 2 pertandingan di FIFA Series ini mendapat pelajaran berharga. Betul. Jadi dengan transisi kilat yang diterapkan waktu lawan Saint Kentetis berjalan, dan kedua lawan pertahanan yang solid banget lawan Bulgaria. Jadi setidaknya si Herman, pelatihnya timnas ini bisa memiliki semacam PR atau tugas ke depan, evaluasi apa yang bisa dilakukan. Sayangnya memang waktu pas lawan Bulgaria beberapa pemain itu khususnya kayak kita playmaker itu kayaknya kurang, maksudnya jalan waktu. Pas pertandingan lawan Bulgaria itu kan sebenarnya hanya mengandalkan Verdong, Pelupesi gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya kita berandai-andai aja ya. Kita punya Tom Haye sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita punya playmaker seperti Tom Haye dimasukkan itu mungkin ceritanya akan beda. Tapi kan ini kembali lagi, Bu. Ya maksudnya yang udah lewat ya mungkin
dijadikan pelajaran untuk lebih baik ke depan. Gitu aja Bisa sih. dibilang kemarin itu kita juga tidak diperkuat beberapa Betul. langganan timnas Ya, ya. pemain-pemain inti lah atau Iya, pemain pilarnya gitu. betul. Ada Tom Haye, kemudian Marcelino Ferdinand juga Ya. tidak main di FIFA Series ini. Kemudian ada Emiliano Jonathan juga, Dean James juga. Banyak ya sebenarnya yang tidak bermain di FIFA Series ini. Nah, tapi dari dua laga, dari melawan St. Kitts Nevis dan kemudian Bulgaria, skema permainan yang diperlihatkan oleh timnas ini di bawah arahan John Hedman ini sudah terlihat ya, apa yang langkah ke depannya, kemudian seperti apa transisi dari antar pemain, kemudian bagaimana arah serangannya. Ya, kalau pemain sebenarnya sudah bisa dibilang paham lah kemauan Herman itu. Misalnya untuk melakukan transisi secara dari pertahanan ke menyerang atau sebaliknya itu sebenarnya pemain timnas sendiri udah paham. Iya. Dan itu dibuktikan waktu pas 2 pertandingan kemarin. Memang ya kembali lagi untuk lawan Bulgaria kita hanya kurang beruntung. Betul. Satu catatan misalnya beberapa Indonesia sebenarnya sudah memiliki peluang. Seperti contoh kayak sontekan oleh Romeni yang beberapa kali menyentuh mistar gawang. Nah, kalau misalnya itu gol mungkin ceritanya akan berbeda. Ya, tapi kembali lagi hasil pertandingan harus menerima misalnya kekalahan ya dievaluasi agar lebih baik. Iya, intinya itu aja sih. Betul. Apapun itu memang ya kita timnas, para pemain timnas sudah memberikan yang terbaik. Terbaik. Ya. Dan kita bangga nih punya timnas sekarang di era John Hedman ini cukup berbeda ya. Dan memang John Hedman kemudian berjanji bahwa timnas Indonesia ini bisa lolos ke Piala Dunia. Oh, amin. 2030 kan. Karena dia udah harapannya ya. Iya, harapan dan dia udah melihat potensi besar di timnas Indonesia dari 2 pertandingan yang dia menjadi debut dia. Meskipun skor di final kita kalah 0-1 tapi dilihat dari permainannya lebih menghibur, lebih baik lagi dari sedikit sebelumnya. Finishing touch diasah atau beberapa pemain yang mungkin melakukan transisi itu lebih diasah aja, lebih bagus. Iya, Irak aja bisa lolos loh. Kenapa Indonesia enggak kan? Sebenarnya faktor keberuntungan mungkin kali ini ya. Indonesia belum beruntung. Iya. Sebenarnya Indonesia layak nih main di Piala Dunia 2026 ini ya. Tapi ya itu kita memang belum beruntung bisa tampil di Piala Dunia 2026. Semoga di tangan John Hedman target lolos Piala Dunia bisa terpenuhi, terwujud di 2030. Amin. Iya. Ya itu kita harus tetap berikan dukungan bagaimana John Hedman bekerja karena memang masih ada agenda banyak nih di timnas Indonesia. Untuk timnas ini. Ya. FIFA Matchday juga ini pada 1 sampai 9 Juni ya? Iya, itu untuk pertandingan berikutnya memang ada agenda FIFA Matchday. Tapi memang PSSI atau Badan Timnas Indonesia, maksudnya BTN ini memang belum memberikan semacam resminya untuk siapa calon lawan timnas. Ya. Tapi memang ada sekitar 2 pertandingan yang bakal digelar untuk menghadapi timnas Indonesia. Karena ini memang agenda resmi untuk FIFA sendiri. Ya, dan ini poinnya nanti bisa untuk mengubah posisi kita di peringkat FIFA kan? Karena memang sebenarnya waktu pas lawan kemarin St. Kitts Nevis and Bulgaria itu kita mengalami bisa dibilang waktu menang lawan St. Kitts Nevis kita naik 121, naik 1 peringkat, kalah ya balik lagi 122. Jadi balik ke asal. Kalau kalah kan nggak dapat poin ya? Kalau kalah nggak dapat poin, justru kita dikurangin. Dikurangin. Jadi tergantung tim lain juga ya. Betul. Iya. Jadi waktu pas lawan Bulgaria karena mereka memiliki peringkat yang lebih baik 85, sebenarnya kita kalau menang kemarin itu bisa naik 4 peringkat, Bung. Wah, luar biasa kalau menang. Ya, karena memang ya kembali lagi lawan yang dihadapi karena si Bulgaria lebih tinggi dari Indonesia, jadi mereka poinnya kalau tinggi. Kalah ya kita dapat poinnya lebih banyak. Nah, waktu pas kemarin kita kalah ya dapat pengurangan 3 poin ya akhirnya kembali lagi ke posisi awal 122. Nah harapannya nanti pada FIFA Matchday berikutnya di tanggal 1 sampai 9 Juni ini ya kita akan lawan 2 tim ya. 2 tim tapi memang belum tahu ya belum tahu bocorannya. Ya semoga Argentina atau Brazil gitu kan. Portugal ya kan. Jerman lah minimal ya Pak Erick Thohir gitu ya. Berandai-andai boleh sih karena kita ketika melawan Bulgaria sebenarnya kita sudah bisa mengimbangi bahkan secara penguasaan bola kita
lebih unggul kan. Betul. Jadi Berarti- kalau kasarnya gini Bung, kalau misalnya kita lawan yang kita menang terus ya ntar jumawa gitu kan, kita nggak belajar. Nah, saya memang waktu pas kemarin agak sedih tapi seneng juga, maksudnya waktu kalah lawan Bulgaria. Secara gini, kalau misalnya menang nanti anggap sepele, nggak ada Iya. evaluasi atau apa. Nah, kalau kalah kan justru dengan ada kritikan yang mungkin kritikan membangun, jadi Betul. si Herman atau pemain-pemain timnas dan federasi mungkin PSSI Lebih jadi keras bekerja lagi nah kan. Iya begitu. kan? Jadi lebih meningkat lah intinya. Iya, nanti semoga ya dari FIFA Match berikutnya lebih baik lagi kan dari Betul. ini. Harapannya itu. Harapannya. Kemudian ada agenda lain yaitu ASEAN Championship ya. Mm-mm. Ini Atau biasa Dulu kita disebut kenalnya AFF, Piala AFF. AFF ya. Mm-mm. Iya, ini cikal bakalnya dulu Tiger Cup ya Ya, Piala Iya. Tiger. di tingkat ASEAN. Ingat dulu waktu 98 saya nonton liputan di Gelora Bung Karno itu. GBK ya. Jadi waktu liputan dikasih bir Tiger ya. Waduh, jangan ngomongin diri. Jangan. Masih ada nggak tuh bir ya? Iya. Lanjut. Karena itu sebagai sponsor aja kan. Sponsor ya, itu. Tiger Cup. Ini berarti main di Juli ya? Juli ya sama Agustus. Nah, cuma untuk tuan rumahnya sendiri dari AFF sendiri ini tidak memberlakukan apa ya, misalnya tuan rumahnya khusus Vietnam misalnya atau Indonesia atau apa. Jadi pemerataan. Jadi untuk Indonesia memang tergabung di grup A, itu ada Singapura, Vietnam, Kamboja, kita lawan Kamboja juga, dan pemenang antara Brunei sama Timor Leste. Jadi Brunei sama Timor Leste ini masih playoff. Masih playoff ya? Dan pemenangnya nanti bisa ketemu di grup Indonesia. Oh iya, Gitu. kalau dari formatnya memang kita main kandang juga, main tandang Main juga tandang ya. ya. Seperti waktu pas pertandingan nanti di fase grup terakhir lawan Singapura kita main ke Kalang. Stadion di Kalang Iya itu ya. di Singapura Di nanti. National Dan Stadium dan ya. beberapa itu misalnya waktu lawan Kamboja, lawan Vietnam itu kita nanti main di sini di Jakarta dan kemungkinan Oke. kayaknya di GBK. Nah, ini Piala AFF kan memang sejauh ini kan belum menjadi agenda FIFA ya. Belum. Belum ya? Nah, ini ada potensi kalau misalnya belum ada agenda FIFA yang masuk di agenda FIFA, jadi membuat federasi ini kesulitan juga untuk memanggil pemain Pemain-pemain diaspora yang Iya. berkarir di luar kayak JIJES mungkin. Sassuolo nanti selaku klubnya JIJES ini tidak ada kalender, beda sama seperti kayak FIFA Matchday. Jadi Betul. ada kewajiban juga untuk si klub Tidak melepas. menolak, tidak melepas. Cuma masalahnya gini, Bung Egy, ini mainnya kan tanggal 24 Juli sampai 26 Agustus. Mhm. Dan ini setelah Piala Dunia kan. Betul, Setelah betul, Piala Dunia. betul. Kemudian Liga sebenarnya belum banyak yang bergulir kan Beberapa, tapi mereka kan biasanya itu Pemusatan sudah latihan iya, Iya. sudah pemusatan dan beberapa dari tradisi-tradisi sebelumnya itu kalau misalnya kompetisi yang tidak ada kalender FIFA di bawah naungan FIFA itu mereka memiliki hak untuk tidak Tidak melepas. melepas ya, Iya. betul. Ya ini nanti otomatis mungkin ya Ya. John Hedman bakal mengandalkan pemain-pemain yang berlaga di Level Indonesia. di Indonesia yang mungkin juga ada beberapa pemain yang U23 lah yang bisa Iya, diambilkan betul. gitu. Karena mengacu ke sejarah di 2024 sebelumnya itu memang beberapa pemain U23 yang diandalkan kayak Muhammad Ferrari, Kadek Arel di situ kan jadi harapan Indonesia, Bung. Betul, dan tapi menariknya kan ada beberapa pemain yang kemudian pemain diaspora ini berlaga di Liga Indonesia Iya. ya. Tom Haye Tom mungkin Haye, bisa dimainin. Kemudian Rafael Strike, Iya. kemudian ada Aliona Rendes. Renders, terus ada Mauro Mauro Silva kalau Silva. misalnya udah cederanya bisa. Iya, ini mungkin nanti Boleh. bisa memperkuat timnas kita di Iya, di Piala AFF Piala AFF ya. atau Asian Nah, Championship. ya, harapannya seperti itu karena dengan masuknya mereka tentu akan menambah kuat timnas kita ya. Iya, karena dalam sejarah itu dari sekitar 30 tahun. Ini kan udah edisi ke-18 ya, Bung ya, Iya. Piala AFF. Itu Indonesia nggak pernah menang, sayang banget. Belum pernah juara kita itu. Iya, nggak pernah juara ya benar. Jadi kita itu 6 kali runner up. Nah itu. Mungkin kalau JIJES yang main atau Calvin Verdong di situ ada JIJES ya, saya sih kalau suruh taruhan ya pasti juara. Levelnya karena mungkin bukan
bukan sombong ya, tapi memang untuk timnas itu ya levelnya udah Asia kan, Iya. bukan AFF gitu. Tahu ini ada kita penonton di Thailand nggak? Eh, Nggak digeruduk nanti nih, atau Vietnam. nggak apa-apa, nggak apa. Nggak apa-apa, sombong sedikit ya. Tapi memang kalau untuk timnas sendiri, untuk senior itu levelnya memang udah bukan AFF, bisa dibilang jam terbang atau kualitas mereka membuat si timnas Indonesia senior nih, khususnya senior, berada di level yang lebih tinggi seperti Piala Asia, seperti itu, Bung. Piala dunia lah harusnya. Piala dunia. Nah, kalau untuk Piala AFF ini ya berikan kesempatan kepada Pemain-pemain lokal ya. Pemain muda Pemain lah, muda. gitu. Ya untuk mengembangkan bagaimana mereka bisa berkompetisi ya di internasional ya. Paling tidak levelnya. regenerasi nanti bisa terus jalan, Bu. Iya, dan mungkin di ajang SEA Games kita sempat udah pernah juara lagi kan kita, dapat medali emas lagi. Mungkin yang menjadi apa ya penasaran ini di Piala AFF ini, karena memang kita belum pernah juara. Mentok terus ya, runner up ya. Spesialis dalam tanda kutip runner up. Ya, terakhir itu runner up 2020. 2020 ya? Ya, terakhir itu. Dan itu zaman-zaman COVID kan itu ya? Iya, zaman COVID, dan ya harapannya waktu pas memang target PSSI waktu itu bisa juara, apalagi beberapa kali kan kesempatan Indonesia untuk masuk putaran final di Piala AFF itu kan 15 kali, Bung. Betul. Tapi kalah sama Thailand yang sudah 7 kali juara, Vietnam 3 kali, Singapura 4 kali, Malaysia juga 1 kali. Ya, kita belum. Semoga harapannya kesempatan di Piala AFF nanti kita juara, Bu. Amin. Ya, harapannya itu sih di tahun ini bisa juara. Itu ya tentu harus kita dukung. Nanti kita akan melihat bagaimana John Hetman kemudian memanggil skuad untuk Piala AFF. Komposisinya seperti apa? Apakah juga mengandalkan pemain diaspora yang bermain di Liga Indonesia atau lebih memaksimalkan potensi pemain-pemain muda yang U23 ya. Itu. Nah, ini ada bahasan lagi terkait dengan bukan timnas ya, timnas juga sih, Piala Dunia 2026 nih. Kita tinggalkan timnas Indonesia dulu yang ya kita tetap dukungan. Ada satu nama nih, ada negara Irak. Irak, Mesopotamia. Iya, lolos ke Piala Dunia 2026 dan ini pertama kali setelah tahun 86. Di Piala Dunia 86 mereka terakhir kali, kemudian 40 tahun kemudian baru bisa berlaga lagi di Piala Dunia 2026. Nah, ini memang perjuangan Irak nih patut kita apresiasi, Bung ya. Secara ini mereka dari putaran kedua sampai kita pernah berapa kali ketemu sama mereka, Irak. Di putaran kedua kita pernah ketemu mereka, dan di putaran keempat ketemu lagi sama Irak. Dan walaupun mereka secara di putaran keempat itu kalah sama, kita kan satu grup di Irak, Arab Saudi, timnas Indonesia. Iya. Nah, kita kalah sama Irak sama Indonesia secara akhirnya nggak lolos ya, Bung ya. Dan mereka itu maju ke putaran kelima setelah kalah sama Arab Saudi. Tapi perjuangan mereka nggak kalah patah semangat lah bisa dibilang, Bung ya. Menang lawan UEA di putaran kelima, maju ke playoff interkonfederasi lawan Bolivia, akhirnya menang 2-1. Ini luar biasa sih sebenarnya perjuangan Irak ini, akhirnya mereka bisa kembali ke Piala Dunia setelah 40 tahun ya. Cuma masalahnya nanti dia di Piala Dunia, Bung, ketemunya itu tim-tim hebat itu. Prancis, Senegal, dan Norwegia. Ketemu Haaland. Tapi kalau melihat ketemu Mbappe. Iya, kalau melihat bagaimana dia melawan Bolivia, iya. Potensi untuk mengejutkan ada loh. Ada. Ya paling enggak mungkin target dari Graham Arnold ya selaku pelatihnya, syukur-syukur bisa runner up kali ya. Iya. Ya mungkin targetnya kalau mungkin nggak apa ya, bukan hal yang mudah ya, dari runner up. Apalagi ada Prancis di situ. Iya, ada Senegal dan Norwegia juga. Apalagi Norwegia nih sedang on fire kan. Itu dia. Satu grup kemarin di kualifikasi dengan Italia, dia bisa menjadi juara grupnya langsung kan. Italia yang ibaratnya berapa kali langganan juara dunia jadi runner up dan akhirnya nggak lolos ya. Nanti kita bahas lagi. Kita bahas ya. Ini Irak ini
Ini menjadi wakil ke-9 ya di Betul, betul, betul. Bagi Asia Ya. di putaran final Piala Dunia Lupa 2026 ya. siapa aja tuh, Bung? Apal, Bung? Saya lihat contekan ada Australia, Oke. kemudian ada Iran, tapi kita belum tahu secara kepastiannya Iran ini apakah benar-benar akan tampil atau kemarin tidak. kan kabarnya sempat mau boykot. Iya, kemudian gitu ya. sempat mundur kan. Iya. Cuma yang terbaru Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan bahwa Iran akan tampil. Garansi Ya, gitu berarti garansi. ya. Kemudian ada Jepang, Yordan ini sebagai debutan, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan juga debutan, dan terakhir adalah Indonesia. Oh, salah. I-nya sama. Oh. Irak tapi Irak. Kirain Ya. Indonesia. Ini hal yang sebenarnya sebuah hal yang menjanjikan ya bagi sepak bola di Asia ya, karena ada 9 wakil. Nah, tentunya harapannya ada yang bisa mengejutkan seperti Piala Dunia 2002 di Korea. Korsel Jepang, ketika itu Korsel bisa iya. sampai ke semifinal. Iya. Tapi kalah sama Turki Iya. dan menduduki peringkat ke-4 ya dalam perebutan juara. Betul. Saya ingat tuh waktu Liga, pas ya. di 2002 itu strikernya Korea An Jun Han kalau nggak salah. Nah, itu kan Anjungan, ya. itu strikernya Perugia. Perugia Ya, betul. dan ngebobol gawang Italia, tapi akhir itu pas pulang ke Perugia dipecat. itu cerita masa lalu yang Iya, memang iya, 2002 cukup itu menarik juga di Piala Dunia 24 2002. tahun yang lalu ya. Iya, Kita berarti udah tua berarti Bung ya. bukan tua gitu. Oh, apa? Senior. Oh, senior. Iya. Nah, itulah Irak ini kemudian nanti ya satu grup dengan Prancis, Senegal, dan juga Norwegia. Ya. Tapi terlepas dari itu, kalau melihat bagaimana Irak yang kemudian bisa lolos, sebenarnya potensi di Indonesia itu cukup besar ya untuk bisa lolos. Betul. Sebenarnya Nanti di 2030 lah. ya. Kita kalau untuk kualifikasi di 2026 itu bisa lolos sampai putaran 4 ya Bung ya, ketemu Arab Saudi sama Irak yang akhirnya memang kalah. Tapi setidaknya kalau dengan persiapan yang matang nih, sekarang kan timnas nih pemainnya bisa dibilang antara 22, 23, 24 gitu Bung. Betul. Nah dengan tambahan nanti 4 tahun ke depan lebih matang mungkin, Iya, saya yakin bisa. setuju saya. Semoga lah ini kita bisa menjadi Irak berikutnya ya. Ya betul. Apalagi Wakil kita Asia gitu. Setelah tahun berapa? 38 ya? 38 dulu masih zaman India, kolonial Belanda. namanya Dutch East Indies. Nah, ini nanti 2030 kita dengan nama murni Indonesia. Indonesia. Timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia. Ya, apalagi kalau nggak salah tuan rumahnya itu Arab 2030 itu. Oh iya? Tuan rumahnya ya, semoga aja sambil umroh kan bisa gitu kan. Oh iya. Oke. Nah. Oke, Irak. Ya, congratulations ya, selamat bagi Irak lolos di Piala Dunia 2026. Nah, ini kabar yang cukup mengejutkan juga bagi penggemar Gli Azzurri, timnas Italia yang akhirnya dalam tanda kutip kembali gagal mencetak hat-trick nih. Hat-trick tapi gagal ke Piala Dunia berturut-turut 3 kali ya. Pribadi mungkin bisa saya bilang lagi bapuk kali Bung ya. Iya, 2018, 2022, Italia itu. kemudian 2026. 2026. Ini pertanda apa nih? Apakah ada penurunan kualitas dari Iya, jadi 2018 itu kan kalah sama Swedia. 2000 berikutnya 2022 yang tuan rumahnya di Qatar itu kalah sama Makedonia Utara. Oke. Dan terakhir sama Bosnia kalah kan. Iya. 1-1 tapi akhirnya kalah penalti. Di playoff. Jadi ya. ada beberapa catatan yang ibaratnya kenapa si Italia ini gagal ke putaran final Bung ya. Karena mereka sebenarnya punya tradisi bahkan di playoff sendiri ini satu-satunya negara yang bisa raih Piala Dunia, maksudnya juara dunia tapi main di playoff. Tapi akhirnya kandas juga waktu pas lawan Bosnia. Nah, beberapa catatan kecil kenapa si Italia gagal karena kecenderungan mereka ini selalu mengandalkan pemain senior atau mereka tuh selalu euforia dengan masa lalu. Bisa dibilang gitu ya. Mereka ini punya tradisi bagus tapi tidak melakukan catatan berikutnya itu regenerasinya mandek, Bung. Kayak terjebak di masa lalu. Iya, jadi anggapannya tuh gue Italia gitu kan. Lu lawan gue udah minder duluan nih punya ceritanya. tradisi kuat nih sepak bola Italia kan. Sedangkan negara-negara lain khususnya di Eropa itu sudah melakukan regenerasi.
Oke. Dan mereka ini selalu stuck di masa lalunya, mengandalkan nama I besar. see, iya. Seperti itu, Bung. Jadi momen krusial lawan Bosnia Herzegovina di laga penentuan kemarin, itu mereka juga satu lagi yang membuat kegagalan itu masalah mentalitas. Rapuhnya mentalitas mereka. Jadi waktu Moiskin nyetak gol untuk keunggulan pertama dan akhirnya disamakan 1-1, mentalitas mereka runtuh dan akhirnya terbukti waktu pas penentuan penalti. Dan itu juga faktor Italia mendapat kartu merah Alessandro Bastoni ya, kan? Itu. Jadi mentalitas mereka yang bisa dibilang rapuh di laga penentuan. Oke. Nah, Kenapa jadi hat-trick di laga penentuan itu lawan Swedia kalah, Makedonia Utara kalah, lawan Bosnia kalah. Itu, Bu. benar-benar ini saya rasa Ini alarm bagi sepak bola Italia. Meskipun asumsi kita ya. kompetisinya masih yang terbaik ya. Terbaik, Serie A masih Serie A yang terbaik, terbaik. tapi ternyata kompetisi mereka tidak berefek positif ke timnas. Kembali gagal di Piala Dunia. Sebenarnya kayaknya ini semacam lagu lama, Bung Iye. Kenapa? Lagu lama kaset kusut. Karena gini, klub-klub elit di Italia ini seperti Inter Milan, kemudian Juventus, AC Milan, AS Roma itu terlalu banyak mengandalkan pemain asing, pemain impor, pemain impor kan. Mereka kemudian seolah terlena lupa mengedepankan potensi pemain-pemain lokal. Padahal pemain lokal inilah yang menjadi cikal bakal untuk memperkuat timnas. Mereka sepertinya tidak memberikan kesempatan banyak kepada pemain-pemain lokal. Justru yang menarik adalah Atalanta. Atalanta ini dari dulu sebenarnya konsisten. Mereka punya pembinaan bibit mudanya cukup konsisten dan bisa dikatakan Atalanta yang disebut Ladea, julukannya Ladea ya. Betul. Ini sering mengorbitkan pemain-pemain untuk timnas. Yang kemarin ada Matteo Retegui kan, itu adalah Retegui ya. Itu jebolan Atalanta juga. Itu yang saya rasa ya mungkin asumsi kita ya. Iya. Tapi memang kembali lagi, Bung, ini untuk skuad Italia saat ini yang dilatih Gattuso. Gattuso sendiri sebenarnya waktu pas kalah kemarin tuh yang meminta maaf sambil nangis tuh, Bung ya. Iya, karena wajar. Ya. Tapi memang harus bisa dibilang dikritisi juga karena skuadnya si Italia ini mengandalkan beberapa pemain senior yang bisa dibilang udah veteran ya, Bung ya, kayak Spinazzola itu udah umurnya 32, 33 gitu. Iya. Ya, jadi untuk dibandingkan sama skuad-skuad yang untuk sepak bola modern sekarang itu hanya mengandalkan pemain-pemain yang usia 23 tahun, 22 tuh udah bisa main di senior, Bung. Iya. Nah, jadi secara walaupun punya pengalaman dari segi usia, tapi dari segi mungkin fisik itu mungkin pemain-pemain muda ini yang bisa prioritaskan untuk Italia. Makanya ketika Italia kembali gagal tuh rasanya ada yang kurang ya sebenarnya. Sayur asem kurang asem. Betul. Dan ini 3 kali beruntun kan. 3 kali di Piala Dunia tanpa Italia tuh. Mungkin bursa taruhan akan kacau ini. Makanya banyak beberapa kayak guyon atau ejekan-ejekan yang bentuk anime itu untuk timnas Italia, ya khususnya yang ya dia diberikan sama fans Italia juga dengan kegagalan hat-trick ini, Bung. Jadi misalnya Gattuso digambar masuk tong sampah, misalnya seperti itu. Ya, ini sebenarnya jujur ya untuk timnas Italia ini cukup mengejutkan ya. Kenapa mereka akhirnya bisa gagal lagi ini. Piala Dunia tanpa Italia ibarat tadi ya. Iya. Sayur tanpa garam atau kurang sedap ya, tapi untungnya beberapa kan ada ini, Bung, kayak Spanyol masih, Jerman ada di situ, Brazil, Argentina ada ya, apalagi dengan format baru dari FIFA kan 48 ini paling nggak meramaikan untuk kompetisi 2026. Nah itu sebenarnya apalagi sudah jumlah pesertanya udah ditambah 48, tapi Italia juga nggak lolos juga. Itulah ada yang harus diperbaiki nih di sepak bola Italia sebenarnya. Ini semoga menjadi keprihatinan mereka ya untuk kalau FIGC gitu kita ini aja ya, mumpung momen lagi sekarang nih
minta mungkin Pak Erik ya datengin aja timnas Italia untuk FIFA Matchday nanti ya Juli gitu kan. Karena mereka nggak punya agenda lain di Piala Dunia. Ya, mungkin Sama-sama bisa- belajar gitu sama-sama kan. belajar. Iya. Tapi terlepas dari itu memang sepak bola sekarang bisa dikatakan sudah mulai berimbang ya. Ya, Dulu kan dulu kan itu aja kita itu bisa aja tebak kan ya. kekuatan sepak bola ya. Ah, Kalau di Eropa ya Italia, Ya, dan Jerman, Spanyol, Jerman, kayak gitu. Inggris. Kemudian sekarang udah ada muncul sama Bosnia, itu kemudian kejutan, Republik Ceko, itu betul kan. sampai Republik Demokratik Kongo. Nah, kalau di Afrika Itu lagi main Kongo. kemarin tuh kan masuk. Berarti udah mulai setara nih Ya, perkembangan sepak bola. Cafe Verde. Nah, itu Masuk itu debutan. Kurakao ya. Kurakao. Kurakao juga masuk juga. Ini harapannya ini memang secara keinginan FIFA juga mulai terwujud ya bahwa Betul. sepak bola ini sudah merata. Tapi Betul. lagi-lagi kalau ketika Piala Dunia tanpa Italia dalam tanda kutip garing juga sih sebenarnya. Karena memang udah kita selalu dimanjakan dengan Catenaccio Catenaccio-nya Italia. permainan Pertahanan Grendel. iya dan permain rapat pendek ya, corto strotto itu ya. Nah, itu. Ciri khas Itali kita bisa melihat nih. Kroto itu bukannya buat mancing. Itulah. Itu cukup terkenal dulu Nah. kan permainan gaya-gaya khas Italia, tapi Catenaccio-nya itu lah Catenaccio. yang cukup terkenal ya untuk timnas Italia. Gli Azzurri, namun Gli akhirnya Azzurri. ya kita tidak bisa melihat di Piala Dunia 2026. Apapun itu ya kita Ya harus semoga nanti di 2030 ketemu Indonesia lah. Italia. amin. Satu grup. Menarik nih, Italia ini menjadi penutup obrolan kita terkait dengan timnas Indonesia, kemudian kita terkait dengan timnas Irak, dan terakhir adalah timnas Italia, bagaimana mereka gagal ke Piala 2026. Sebenarnya masih banyak yang Betul. kita bahas ya, Ya. banyak hal yang menarik di sepak bola ini. Tapi kita dibatasi durasi waktu. Oh gitu. Nanti kita bahas di lain kesempatan lagi. Saya pikir ada iklan masuk. nih. Oh enggak. Lain kesempatan kita akan bahas yang lebih ramai lagi. Oke, Dan Bung. terima kasih Bung Eye atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih sahabat setia Japos. Episode kali ini kita akhiri di program Bincang Bola, dan sampai ketemu lagi di program Bincang Bola berikutnya. Salam sepak bola. Salam.